Halo Sobat Telur, mungkin film yang akan kita bahas kali ini akan dianggap membosankan bagi sebagian Sobat Telur hingga memilih berhenti menontonnya di pertengahan film. Tapi sesungguhnya Sob, sesuatu yang mengejutkan sudah dipersiapkan di akhir ceritanya loh. Kepoin di Sob, The Stylist yang dirilis tahun 2020. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja bahas filmnya. Tapi ingat Sob, video ini mengandung spoiler. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang wanita pendiam dan kesepian bernama Claire yang bekerja sebagai seorang penata rambut di sebuah salon di pinggir kota Missouri. Saat itu Claire sedang menunggu pelanggan yang datang. Tiba-tiba masuk seorang pelanggan wanita dan Claire mulai melakukan tugasnya menata rambut pelanggan itu. Claire mulai membangun komunikasi dengan sang pelanggan untuk sekedar tampak ramah. Dan lama-kelamaan perbincangan sampai pada cerita sang pelanggan yang menceritakan tentang rahasia perselingkuhannya dari suaminya. Waktu terus berjalan hingga jam kerja selesai dan rekan kerja Claire mulai berpamitan pulang, sehingga tinggallah Claire sendiri yang masih harus menyelesaikan tugasnya untuk pelanggan itu. Sementara sang pelanggan menikmati minuman yang disajikan Claire, dengan lembut Claire melakukan kelembat padanya. Tak lama, gelas yang dipegang sang pelanggan jatuh dan sepertinya pelanggan itu tewas Sob. Dengan tenang kemudian Claire mempersiapkan alat mengepel lantai dan mulai mengupas kulit kelapa dan rambut sang pelanggan. Setelahnya Claire pulang ke rumahnya dan langsung menuju ke ruang basement rumahnya, yang ternyata Sob, di dalam basement tersedia meja rias lengkap dengan manekin-manekin untuk memajang koleksi rambut berkulit kelapa dari korban-korban sebelumnya. Claire meletakkan rambut pelanggan di salonnya tadi, lalu menangis, lalu ia mengikat rambutnya dan memakai rambut pelanggan itu di kepalanya sambil nyengir gembira, lalu menirukan gerakan, gaya, dan dialog pelanggannya saat berada di salon tadi. Sampai sini kita sudah paham ya Sob, jika Claire ini memiliki jiwa psikopat yang terobsesi untuk menjadi diri orang lain karena kesepiannya. Obsesinya tersebut disalurkan dengan mengupas kulit dan mengambil rambut mereka, kemudian memakainya, lalu menirukan gerakan, gaya, dan dialog mereka. Dan pelanggan pada adegan pembuka film ini ternyata bukanlah korban pertamanya. Lanjut. Cerita kemudian berlanjut pada suatu pagi di mana Claire dihubungi melalui chat oleh seorang pelanggan tetapnya bernama Olivia yang meminta agar Claire bersedia menjadi penata rambutnya untuk hari pernikahannya. Claire seperti agak keberatan dengan tawaran Olivia itu hingga ia meminta waktu untuk mempertimbangkan permintaan Olivia. Olivia agak heran dengan jawaban Claire yang akan mempertimbangkan tawarannya itu, sampai rekan kerja Olivia bernama Monique yang diceritakan oleh Olivia tentang Claire juga heran. Karena biasanya seorang penata rambut akan senang bila mendapat order menata rambut pengantin. Olivia sangat berharap Claire menerima tawarannya hingga akhirnya Claire pun menghubunginya dan menyampaikan bahwa Claire bersedia menata rambut Olivia untuk hari pernikahannya. Waktu pun terus berjalan Sob. Claire yang sedang menunggu pelanggan di salonnya tampak duduk termangu mengamati rambut seorang pelanggan yang sedang ditata rekannya di salon dengan pandangan seolah ingin sekali memilikinya. Tiba-tiba Olivia datang memboyarkan lamunannya dan Claire segera menata rambut Olivia. Olivia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Claire menjadi penata rambut di hari pernikahannya dan mengundang Claire ke rumahnya malam nanti untuk makan malam sekaligus melihat gaun pernikahannya. Claire tampak ragu dan menanyakan bagaimana nanti dengan Charlie tunangan Olivia. Olivia menjawab bahwa Charlie pulang agak terlambat nanti malam sehingga Charlie tidak akan mengganggu keasikan mereka. Mendengarnya, Claire pun segera menyanggupi undangan Olivia dan tampak senang karena ia dapat sejenak melupakan rasa kesepiannya. Malamnya di rumah Olivia Sob, Claire senang Olivia menunjukkan gaun pengantinnya. Olivia tampak cantik dengan gaun putih itu. Claire tampak tertegun saat melihat kulit Olivia. Namun ia segera membuang pikirannya itu dan kembali pada perbincangannya dengan Olivia. Olivia menceritakan lebih jauh tentang dirinya. Rupanya Olivia telah ditinggalkan ayahnya sejak lahir dan hingga saat ini ia tidak tahu siapa ayahnya. Olivia kemudian meminta agar Claire juga menceritakan tentang orang tuanya.
Dengan gelagapan, Claire menjawab bahwa ia bernasib sama dengan Olivia. Ia juga tidak pernah tahu siapa ayahnya dan ibunya telah meninggalkannya saat Claire berusia 17 tahun akibat kebiasaan mabuknya. Olivia mencoba menyemangati Claire dengan mengatakan bahwa Claire harus melihat betapa hebatnya mereka berdua. Claire pun terpana mendengar ucapan Olivia itu, Sob. Betapa hebatnya mereka berdua. Kalimat itu sangat bermakna bagi Claire dan terus terngiang-ngiang di telinga Claire. Tiba-tiba Charlie, tunangan Olivia, datang. Sekejap Claire terkejut dan gugup, lalu secepatnya berpamitan pada Olivia. Di mobilnya, Claire tampak linglung lalu mengulang kalimatnya pada Olivia tadi bahwa Claire juga tak pernah mengenal ayahnya. Lalu ia menangis dan tiba-tiba dengan sekejap berubah menjadi geram sendiri. Rupanya, Sob, sepulangnya dari rumah Olivia, Claire mendatangi kafe langganannya di ujung jalan tak jauh dari salon tempatnya bekerja. Dawn, nama pemilik kafe itu, terkejut melihat Claire yang datang di saat ia telah siap menutup kafenya. Namun karena Dawn sudah sangat mengenal Claire, karena Claire hampir setiap pagi membeli kopi di kafenya, maka Dawn pun mau tidak mau meladeni Claire yang ingin membeli kopi. Saat Dawn sedang menyiapkan kopi pesanan Claire, secepatnya Claire memasukkan bubuk putih di minuman Dawn lalu keluar dan mengamati Dawn dari pojok jalan. Saat Dawn membuang sampah di samping kafenya, tiba-tiba Dawn tak sadarkan diri akibat bubuk yang dituangkan Claire di minumannya. Claire pun segera membawa Dawn kembali ke dalam, lalu mulai menguliti kelapa dan mengambil rambut Dawn. Tapi secara tak sengaja, rupanya irisan Claire melebar merusak wajah Dawn. Claire kecewa melihatnya, ditambah lagi ternyata, Sob, Dawn belum tewas dan mulai tersadar. Melihat itu, Claire pun langsung menghilangkan nyawa Dawn lalu membuangnya ke kotak sampah. Sepulangnya, Claire sangat menyesali atas apa yang baru dilakukannya pada Dawn. Dunianya serasa runtuh dan rasa kesepian pun makin menyerangnya. Ia mencoba mendengarkan ulang percakapannya dengan Olivia saat di rumah Olivia yang ternyata diam-diam direkamnya, Sob. Claire berharap ucapan Olivia yang mengatakan padanya bahwa betapa hebatnya mereka berdua dapat menyemangatinya dan membantunya keluar dari keterpurukannya saat itu. Rupanya, Sob, kalimat Olivia yang mengatakan bahwa betapa hebatnya mereka berdua itu diartikan oleh Claire sebagai ajakan Olivia kepada Claire untuk menjalin sebuah pertemanan. Claire mulai merasa telah menemukan seorang teman yang begitu peduli dan mengerti dirinya yang canggung dalam berhubungan sosial. Akhirnya pada malam itu juga, Claire pun memutuskan akan mulai hidup normal dan mengakhiri semua obsesinya untuk menjadi orang lain. Karena saat ini ia telah memiliki seorang teman. Claire pun menutup semua koleksi rambut korbannya di basement dengan kain putih dan menutup pintu basementnya lalu memakunya setelah sebelumnya membuang kunci basement ke dalamnya. Keesokan harinya, Claire pun mulai menjalani aktivitasnya dengan ceria. Hingga ia kembali diundang Olivia untuk hadir di pesta lajang sebelum pernikahan Olivia yang akan diadakannya di sebuah klub. Claire pun datang meski agak canggung untuk membaur dengan saudara dan teman-teman Olivia. Saat itu, Olivia mengatakan pada Claire bahwa setelah pernikahannya nanti, Olivia akan mengajak Claire lari pagi bersama. Serasa takjub dengan ajakan Olivia yang tak disangkanya itu, Claire pun mengangguk setuju meski sebenarnya ia tidak menyukai lari pagi. Sayang, Sob, kegembiraan Claire pada malam itu tak berlangsung lama. Saat Claire berada di toilet, tiba-tiba masuk Monique dan seorang teman Olivia ke toilet itu. Claire segera bersembunyi di bilik toilet dan gak sengaja mendengar pembicaraan mereka yang mengejek kecanggungan sosial Claire dan heran dengan Olivia yang telah mengundang Claire untuk bergabung dalam kesenangan mereka. Begitu kecewanya Claire mengetahui kedua teman Olivia yang mengejeknya di belakang itu. Ia segera meninggalkan pesta dan hanya berpamitan pada Olivia melalui chat sekaligus mengucapkan terima kasih atas undangan Olivia. Namun Claire ternyata tak langsung pulang, Sob. Ia mengamati Olivia dan teman-temannya dari tempat parkiran mobil saat mereka pulang. Claire kemudian mengikuti Monique hingga ke sebuah flat, tapi ternyata Monique tidak sendirian di sana. Claire mencoba masuk ke flat Monique, tapi terpaksa segera keluar kembali karena keadaan di dalamnya tak memungkinkan bagi Claire untuk melakukan sesuatu pada Monique. Keesokan harinya, Claire resah karena chatnya semalam belum juga dibalas Olivia. Hingga ia sampai di salonnya pun, Olivia belum juga membalasnya.
Claire mencoba mengirim kembali chat dan menawarkan waktunya untuk membantu atau menemani Olivia pada hari itu karena Claire tidak terlalu sibuk di salon. Betapa senangnya Claire karena akhirnya Olivia membalas chatnya. Namun, Olivia menyampaikan bahwa semua persiapan pernikahannya sejauh ini masih terkendali dan mengucapkan terima kasih akan perhatian Claire pada pestanya. Raut muka Claire langsung berubah kecewa karena ternyata Olivia tidak mengajaknya untuk bertemu dengannya pada hari itu. Claire semakin gelisah di saat setiap bangun tidurnya sob. Olivia ternyata tak juga menghubungi Claire. Sesekali ia memutar rekaman perkataan Olivia yang mengatakan betapa hebatnya mereka berdua hanya untuk meyakinkan dirinya jika Olivia masih menjadi temannya. Claire juga diam-diam mengamati Olivia secara diam-diam di saat Olivia lari pagi. Hingga akhirnya rasa ketakutan Claire akan kehilangan Olivia sebagai temannya mulai muncul dan Claire pun akhirnya menemui Olivia di parkiran kantornya Olivia. Jelas Olivia terkejut melihat kemunculan Claire yang tiba-tiba di parkiran kantornya itu sob. Claire menyampaikan bahwa meski Olivia mengatakan persiapan pernikahannya terkendali dengan baik, namun Claire ingin memastikan langsung apa benar Olivia tak memerlukan bantuannya untuk pernikahannya sebelum hari H. Olivia tetap mengatakan bahwa ia masih bisa mengendalikan persiapan pernikahannya sendiri dan tetap meminta agar datang pada hari H saja. Claire tetap berusaha meminta agar Olivia mau meluangkan waktunya malam itu untuk sekedar berbincang tentang persiapannya. Merasa Claire mulai mendesaknya, Olivia makin keras menolak bantuan Claire dan meminta agar Claire tak mendikte dirinya. Olivia pun meninggalkan Claire dan tetap meminta Claire datang pada hari H yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Claire makin gelisah sob, ia tampak makin terlihat linglung. Hingga keesokan harinya, ia mencoba kembali menelepon Olivia untuk segera meyakinkan dirinya bahwa Olivia masih sebagai temannya. Tapi ternyata yang mengangkat teleponnya adalah Charlie, tunangan Olivia sob. Charlie mengatakan bahwa Olivia sedang sibuk dan tak bisa mengangkat telepon Claire karena sedang gladi resik makan malam pernikahan. Claire mencari alasan agar dapat berkunjung ke rumah Olivia dan bertemu dengannya dengan menawarkan anggur untuk gladi resik dan akan mengantarkannya ke sana. Namun Charlie menolaknya dan meminta agar Claire datang saja esok hari untuk menata rambut Olivia. Keresahan dan kekecewaan Claire makin menjadi-jadi sob. Rasa takut kehilangan Olivia sebagai teman sudah tak terbendung lagi. Akhirnya Claire melampiaskan rasa kecewa dan kekesalannya dengan kembali melakukan kejahatan, di mana kali ini seorang preman wanita jalanan menjadi korbannya. Setelah melampiaskan kekesalannya, akhirnya sob, tibalah keesokan harinya yang merupakan hari pernikahan Olivia. Claire pun datang dengan peralatan tata rambutnya. Olivia senang melihat kedatangan Claire yang dikiranya tak akan datang setelah kejadian di malam parkiran kantornya. Dengan canggung, Claire berjuang bersikap biasa saja berada di antara orang banyak di ruang rias. Ia pun mulai menata rambut Olivia dan Olivia sangat senang dengan hasil tatanan rambut Claire. Semua orang juga memuji kecantikan Olivia pada hari itu. Acara ucap janji pernikahan pun segera akan dimulai sob. Para tamu dan keluarga telah bersiap di lokasi pengucapan janji. Sementara itu, Claire masih memperbaiki tatanan rambut Olivia di ruang rias. Saat Olivia akan bergegas menuju ke tempat pernikahan, Claire menahan tangan Olivia. Olivia pun terkejut melihat sikap Claire dan menanyakan apakah Claire baik-baik saja. Seketika Claire menangis dan mengatakan bahwa ia tidak sedang baik-baik saja dan ia ingin mengakui sesuatu pada Olivia. Olivia pun menanyakan apa yang akan diakui Claire. Claire menjawab bahwa sebenarnya ia tidak menyukai lari pagi. Ia berbohong saat Claire mengajaknya di pesta lajang. Sampai sini sob, adegan langsung beralih ke tempat acara pernikahan. Charlie tampak sudah tak sabar menunggu Olivia hadir di altar. Tak lama, satu persatu masuk para pengiring pengantin wanita yang adalah teman-teman Olivia. Dan terakhir, masuklah Olivia dengan gaun putih dan cadar pengantin menutupi wajahnya. Setiba di altar, Charlie pun membuka cadar putih yang menutupi wajah Olivia dengan senyum gembira. Tapi betapa terkejutnya Charlie sob, karena ternyata Charlie terbelalak melihat Claire yang tersenyum menyeramkan padanya sambil mengenakan rambut dan kulit kelapa Olivia. Seketika seluruh ruangan panik sob.
Charlie yang mulai menyadari apa yang telah dilakukan Claire pada Olivia, berusaha menanyakan di mana keberadaan Olivia pada Claire. Claire berusaha tetap tersenyum kepada para tamu. Lalu tiba-tiba ia mulai menangis saat melihat para tamu yang berlari berhamburan keluar karena ternyata tetap tak ada seorang pun yang mengindahkannya, dan akhirnya ia tetap harus berteman dengan kesepiannya. Lalu film pun di end. Well sob, The Stylist yang dirilis tahun 2021 ini diadaptasi dari sebuah film pendek dengan judul dan pemeran utama yang sama di tahun 2016. Dengan disutradarai oleh Jill Gavargizian yang sekaligus penulis skenarionya, bekerja sama dengan Eric Havens dan Eric Stolze, dengan dibintangi Najara Townsend, Brie Grant, Davis DeRock, Sarah McGuire. The Stylist menceritakan tentang Claire, seorang penata rambut yang memiliki obsesi terhadap kehidupan langganan di salonnya. Rasa kesepiannya membuat ia terobsesi untuk menjadi orang lain dengan mengupas kulit kelapa dan mengambil rambut mereka, kemudian memakainya lalu menirukan gerakan, gaya, dan dialog mereka. Bagi sebagian sobat telur yang gak sabaran kalau nonton film ini, mungkin sobat akan mematikan film ini setelah film berjalan setengah dari durasinya. Memang alur cerita film ini berjalan agak lambat sob. Adegan slow motionnya pun banyak mewarnai film ini. Mungkin itu yang buat sebagian sobat dulur jenuh nungguin akhir ceritanya. Tapi sebenarnya sob, kalau sobat mau lebih teliti dalam menikmati storyline film ini, sobat akan menemukan jawabannya kenapa film ini seperti berjalan agak lambat. Ya, itu karena memang film ini tidak menitik beratkan pada adegan-adegan saat Claire mengambil rambut-rambut pelanggannya. Tetapi film ini lebih fokus menceritakan tentang bagaimana sikap, rasa depresi, dan tekanan yang dialami Claire sebelum sampai akhirnya mengambil rambut mereka. Kesimpulan ini dapat kita ambil dari seringnya adegan slow motion yang ditampilkan pada adegan-adegan sebelum Claire menghabisi mereka. Sekedar info sob, slow motion itu populer dipakai dalam sebuah film untuk adegan-adegan yang dianggap penting. Jadi sesungguhnya adegan penting dalam film ini terletak pada bagian sikap, rasa depresi, dan tekanan yang dialami Claire sebelum sampai akhirnya mengambil rambut mereka. Akting para pemainnya cukup ciamik dalam film ini, khususnya akting Najara Townsend dan Brie Grant yang Mince anggap berhasil memerankan karakternya masing-masing. Sebenarnya Mince berharap ada sedikit lebih disajikan latar belakang mengapa Claire sampai memiliki obsesi menjadi diri orang lain ini sob. Tetapi ternyata itu hanya diberikan sedikit dan disampaikan melalui sebuah dialog yang menceritakan tentang Claire yang dari lahir nggak tahu siapa ayahnya dan telah ditinggal oleh ibunya yang seorang pemabuk. Untuk eksekusi akhir ceritanya sendiri, Mince suka dengan ide di mana Claire akhirnya menggantikan posisi Olivia di pelaminan dengan mengenakan rambut Olivia yang sebelumnya ternyata telah dihabisi nyawanya oleh Claire. Tapi sayang sob, eksekusi akhir cerita itu dikemas kurang rapi. Dimana saat Claire berjalan menuju pelaminan, kelihatan banget itu adalah Claire dan wajah Claire pun sempat sedikit terlihat. Sehingga sebelum Charlie membuka cadar mempelai wanita, kita sudah tahu duluan kalau mempelai wanita itu bukan Olivia, tetapi Claire. Kejutan bagi Mince adalah hanya pada saat ternyata Claire memakai rambut Olivia yang telah dikupas Claire. Well, dari semua uraian Mince ini, akhirnya Mince memberikan rating bintang 3 dari 5 untuk film ini. Cukuplah untuk menghibur daripada bengong. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alu Channel. Jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sob. Dan jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa sawer kami untuk dukungannya dengan klik tombol super thanks-nya. Karena dukungan sobat sangat berarti bagi Mince untuk terus semangat menyuguhkan video-video yang akan menghibur kegabutan sobat semua. See you!